Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka OBS. Nah, kita mau mereaksi FX Rudiatmo buka-bukaan. Titik 2, etika Jokowi, Iriana, Gibran dan kebohongan SMK. Karena ini YouTube-nya kanal anak bangsa ya, udah di verified. Subscribernya 725.000 subscriber, banyak ya. Itu yang nonton 2 hari yang lalu 361. Wah, berarti menarik ya. Kita lihat. Saya belum lihat ini ya. Lamanya 47 menit. Ini sebentar lagi 30 menit 30 menit lagi asar ya. Mungkin akan saya putus di tengah ketika asar tiba. Bismillah. Iriana Jokowi. Ya, kalau Bu Irina Jokowi satu, ya mohon maaf, mulai jadi gubernur sampai dengan presiden pun tidak ada kata ucapan sekata pun terhadap diri saya pribadi. Jadi sehingga dia sudah membuat jarak antara ibu negara dengan rakyatnya. Bapak mau mengatakan tidak tahu terima kasih. Ya itu aja. Jokowi adalah, saya ibaratkan kacang melupakan kulitnya. Dan Mas Gibran juga tidak punya etika terhadap orang tua. Ya paling tidak mohon maaf datang ke Pak Pur, terima kasih dan sebagainya. Tidak pernah. Tidak pernah. Kan harusnya bisa, Pak. Makanya kalau mau dilanjutkan kan bisa. Akhirnya kan mendirikan SMK di Boyolali. Tidak operasional dan tidak ada produksi juga sampai sekarang. Nah, terserah mau dikatakan apapun, dinilai apapun, saya mau hoak, mau prank dan sebagainya, saya nggak ngaruh. Namun ceritanya seperti itu. Seru. Gibran nggak punya etika, Jokowi lupa kacang dengan kulitnya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Kali Rudy ini istimewa karena saya sowan ke kediaman tokoh nasional menurut saya ke Solo. Nah, ini Rudiatmo. Bapak FX Hadi Rudiatmo. Semua memanggil beliau dengan Pak Rudi. Dan ini artinya berarti Rudi versus Rudi. Kumis versus kumis. Cuma kumis saya kalah lebat dari beliau. Sahabat Indonesia, saya sudah beberapa kali komunikasi dengan beliau dan beliau hari ini mengundang saya sowan ke kediaman beliau di Solo dan mau buka-bukaan kan. Kita belak-belakan. Ini yang kita tunggu karena menurut saya di luar keluarganya ini orang yang paling tahu tentang Jokowi, paling tahu tentang keluarga Jokowi, paling tahu tentang Gibran, karena yang mengangkat semua ke level nasional itu berangkat dari FX Rudiatmo sebagai kader P3 ya, ketua P3 ya di Solo. Tanpa Rudiatmo tentu Jokowi tidak mungkin jadi wali kota. Tanpa Rudiatmo Gibran tidak mungkin jadi wali kota dan seterusnya. Ini orang penting menurut saya. Pak Rudi ini yang paling tahu siapa Pak Jokowi dan keluarganya. Beliau dari tadi kita ngobrol sebelum kita on air menceritakan dari awal tentang perjalanan Pak Jokowi. Beliau yang mengangkat, beliau yang mengalah, beliau membuat semacam pencitraan agar Pak Jokowi waktu itu terpilih jadi wali kota Solo. Beliau ngalah menjadi wakilnya dan banyak cerita yang lain dan mungkin banyak hal yang sudah kita dengar. Akhir-akhir ini Pak Rudi membuat berita-berita yang menghebohkan. Beliau salah satu newsmaker yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia. Newsmaker, pembuat berita terkait dengan Gibran. Bagaimana seorang Pak Jokowi datang ke Loji Gandrung waktu sudah Anda semua sudah tahu. Kemudian Pak Rudi tiba-tiba mengatakan sakit hati dengan Ibu Iriana karena mengatakan petugas partai. Ini juga membuat hal-hal yang perlu diluruskan. Nah, kali ini saya harus berbicara dengan Pak Rudi. Siap. Pak Rudi matur suwun, saya disuguhi kopi ya, luar sama-sama, biasa. Pak. Jadi
jangan sowan lah Pak. Main-main aja saya hanya orang pinggir sungai Bengawan Solo. Ini Pak Rudi ini di Solo tapi semua narasinya, statementnya ditunggu seluruh rakyat Indonesia, Ya, Pak. Pak Rudi, ini gunjang-ganjing Pilpres, kita sudah tahu lah terjadi banyak manuver-manuver yang membuat rakyat Indonesia kaget, gitu ya. Kenapa? Karena anak bangsa. Pak Jokowi bersikap seperti itu. Sudah dibuka oleh banyak orang, termasuk majalah Tempo juga mengungkapkan bagaimana peran Ibu Suri, Ibu Negara, dan kemudian itu klop dengan cerita dari Pak Rudi pada waktu itu bahwa Pak Rudi mengatakan Pak Jokowi datang atas amanah dari Mbok Ni. Ibu Ni itu istrinya, gitu ya. Pak, kalau kita melihat kondisi Terus jauh suwe-suwe nanyanya cepet tas-tas ngono lho. dengan Pak Jokowi yang paling tahu Sat-set itu. awal beliau bukan siapa-siapa, akhirnya dijadikan ketua partai. Wis jauh suwe-suwe rek. Itu aja pertanyaan kecil saya. Bagaimana sekarang perasaan Pak Rudi melihat kiprah Pak Jokowi yang sekarang? Ya sebetulnya saya ini kan sudah ya 15 tahun lah. Dari mulai 2006 sampai sekarang ini kan lebih dari cukup menurut saya untuk silent tentang apa yang terjadi dari awal sampai sekarang. Tetapi dengan Silent berarti gerakan dia mau membuka rahasia Pak Jokowi gitu silent selama 15 tahun gara-gara kasus Pak Jokowi hengkang dari PDIP dan mencalonkan Gibran ya. Kita lihat apa yang mau dibongkar oleh Rudiatmo ini. Gerakan yang sedemikian rupa, apalagi mohon maaf, karena Pak Jokowi ini lahir dari kecil, itu dari PDI Perjuangan jadi wali kota. Dan dibesarkan. Ya, dan dibesarkan jadi gubernur. Dibesarkan lagi jadi presiden yang kedua kali. Ketika beliau berubah sikap, saya tidak benci dengan Pak Jokowi. Namun saya tidak bisa menerima dengan sikap dan perilaku yang diarahkan kepada ketua umum saya, bahwa beliau kecewa Dengan sebutan dinamakan petugas atau dengan sebutan petugas partai. Nah, sehingga dengan kekecewaan ini mestinya kan tidak mungkin dari beliau sendiri. Karena saya tahu persis dengan Pak Jokowi. Nah, pasti ada di balik itu sendiri. Ya Ibu Iriana. Sama ya seperti yang saya bayangkan. Oh jadi dari dulu sampai sekarang saya diamkan ini kok nampaknya kok terusan begini terus. Mulai dari saya dibunuh karakter saya, beliau minta anaknya jadi wali kota dan saya menangkan. Dan tidak ada ungkapan terima kasih, tidak, malah saya sering dibully. nggak ada ucapan terima kasih. Nggak ada ucapan terima kasih, nggak ada. Dan Bu Iriana, Nggak ada ucapan terima kasih dari Gibran, dari Iriana, Jokowi. Iya, saya ketua DPC Solo. DPC, Bahkan ketua DPC Solo. yang namanya pekerjaan-pekerjaan saya tertunda karena COVID, itu pun namanya enggan untuk melanjutkan. Salah satunya tidak dilanjutkan sama sekali. ya belum dilanjutkan sama sekali. Nah, karena ketika saya dipanggil dengan Pak Pur, salah satu contoh nih program Pak Purnomo Pak Purnomo yang dulu calon wali kota dan Pak Teguh wakil wali kota yang dari PDI Perjuangan yang sudah sesuai dengan aturan partai, dipotong pada bulan September, itu pernah dipanggil berdua ke sana dan sekaligus sudah selesai itu pilkadanya, menyampaikan bahwa Masjid Sriwedari mohon untuk dibantu dilanjutkan. Dan beliau juga sanggup, nanti kita lanjutkan. Nah, karena apa yang mesti harus saya sampaikan, karena masjid itu pun dulu sebetulnya bukan kita, dari saya dan Pak Pur. Itu adalah janji dari Pak Jokowi kepada yang namanya Habib Novel. Minta supaya dibangunkan masjid yang di jalan protokol. Nah, karena Habib belum punya Novel. tanah. Nah, waktu itu beliau sudah sampai ke gubernur. Gubernur sudah sampai ke presiden. Jadi presiden maksudnya. Nah, sehingga kami urus aset Sriwedari ini sampai hari ini sudah selesai, bahwa
aset Sriwedari ini adalah miliknya pemerintah Kota Surakarta. Nah, di situ merupakan kawasan cagar budaya, itu boleh dipergunakan hanya 4 hal. 1, seni, budaya, keagamaan, dan pendidikan. Akhirnya untuk membangun rumah beda bisa? Bisa. Akhirnya kita rapat dengan teman-teman PNS. Karena ini ada dulu janji yang belum direalisasi, karena kita punya tanah, karena kita belum tidak punya tanah yang di jalan protokol, kita bangunlah di situ. Nah, di situ itu menggunakan anggaran CSR. Bukan APBD? Bukan APBD hanya untuk peletakan batu pertama saja waktu itu. Itu akhirnya CSR banyak yang datang membantu. CSR, Corporate Social Responsibility. Keinginan mungkin ya, keinginan untuk mau jadi wali kota ini namanya di stop untuk yang mau itu. Saya dibully dengan Pak Pur, mendirikan tempat ibadah kok di tanah sengketa. Nah, yang bilang sengketa siapa? Di situ ada sertifikatnya HP 41 dan 40. Itu termasuk itu aset Pemkot itu? Iya, sudah. Dan PK-nya pun juga informasi yang sudah diterima adalah ditolak oleh Mahkamah Agung. Nah, sehingga saya ini tujuannya menyelamatkan aset negara kok, bukan saya punya mau ngambil di sana, enggak kok. Bapak, diisukan ada korupsi di pembangunan Masjid Sriwedari loh. Ya, makanya justru saya ini sudah ngalah terus. Saya dibully terus. Saya dianggap saya tidak mendukung Mas Gibran. Nah, kalau Mas Gibran tidak dukung, menang 86% dari mana? 80% lebih dari mana? Karena partai saya untung saya dapat 30 kursi dari 45 kursi. 60 lebih lah, 60% lebih. Kalau saya tidak dapat 1 kursi pun, waduh lah, ini kan jadi saya nggak ada harganya sama sekali. Nah, itu pun saya punya 30 kursi aja tidak dianggap. Yang menang kanlah rakyat, yang milih rakyat. Nah, rakyat yang mana? Rakyat yang dikoordinir oleh partai toh, tentunya. Nah, yang bergerak juga. Dan yang bergerak sendiri, yang makanya Mas Gibran itu hanya PDI Perjuangan waktu itu. Kesana kemari tak bawa ini loh. Artinya yang berkeringat untuk Gibran itu ya PDI Perjuangan. Hujan-hujan ya kita itu nggak diakui. Nah, sampai gini terima kasih enggak, berarti kan nggak diakui karena kalau orang nggak suka saya kan nggak mungkin milih saya. Lah mau kemarin nyalon independen lawannya Purnomo Teguh. Nah itu baru. Wah, keren itu. Ya keren. Nah, tapi kalau pasti kalah. Saya kan yang milih rakyat. Iya. Tapi rakyat yang digerakkan oleh mesin partai. Itu waktu itu benar ya Pak Jokowi sowan Bapak. Iya, Pak Jokowi itu datang ke rumah saya. Pak Jokowi sudah presiden ya Pak? Sudah. Nah, saya juga tumben. Nah, biasanya kalau kan di telepon aja tidak dan sebagainya. Pak tumben ke rumah. Ya, ngomongnya sederhana. Ini tidak ada angin, tidak ada hujan. Mas Gibran pengen jadi wali kota. Loh, katanya enggak akan berpolitik. Tapi Pak, silahkan. Tapi saya sudah selesai proses penjaringan dari anak ranting PN sampai DPC itu sudah Pak Pur dan Pak Teguh keluarnya. Sudah saya kirim ke DPP. Tetapi kalau penjaringan mau mendaftarkan ya silakan daftarkan lewat mana terserah. Tapi Mbak Mega punya hak prerogatif. Apapun yang direkomendasikan saya siap untuk melaksanakan dan jadi potong kompas nih Gibran. Mas Gibran dari KTA bulan September. KTA kartu tanda anggota. DPD aja masih KTA sementara. Ini waktu itu dia belum kader PDI. Belum. Lawang waktu saya pilkada saya tidak milih kok. Iya kan Bonyamin sempat ngomong juga, Bonyamin maki. Orang yang tidak memilih mestinya tidak boleh untuk mencalonkan diri waktu itu. Sudahlah Mas, tidak usah diungkap itu. Gitu. Padahal dia punya hak pilih loh. Punya hak pilih dan tidak memilih. Ya, tidak apa-apa kita saya kan menang bersyukur, kalah sangat-sangat bersyukur. Tuhan belum mengizinkan saya memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih luas kan. Itu aja. Namun nampaknya dengan situasi kondisi yang di Jakarta akhirnya kan merebak ke Solo juga kasus Ahok. Nah, akhirnya namun kan saya masih dapat 60%. Jadi lumayan lah. 60% dan ya enggak perlu modal banyak. Modalnya ya kalau kita kampanye ngumpulkan kader ya hanya seperti orang Maisongan itu kok.
Pak Rudi, mohon saya mau elaborasi yang lebih detail lagi masalah kasus Sriwedara. Ya. Nah, ini sebenarnya kasus sekarang ini posisinya di mana? Posisinya sudah asetnya Pemkot. Oke. Aset Pemkot. Sertifikatnya ada kok. Kenapa nggak dibangun? Lah, karena dulu dari CSR yang akan bangun, terakhir itu CSR yang dari PTN yang mau cair tidak boleh dicairkan. Sebabnya? Atau mungkin karena sudah ada masjid yang satu lagi dari bantuan dari Ya mau di sana ada dari Abu Dhabi dan sebagainya, tidak ada persoalan, namun kan lebih dahuluan di sana yang sebenarnya perencanaannya duluan di masjid duluan Sriwedara. iya duluan di Sriwedara. Oke, sekarang dananya di mana sekarang posisinya? Sekarang dananya ini baru mau digelontori APBD untuk supaya bisa dipakai untuk beribadat. Itu digelontori 3 miliar untuk tahun 2024. Sudah groundbreaking ya? Pak, sudah jadi ya Pak, mohon maaf sudah jadi, sebetulnya tinggal finishing. Jadi kalau itu mau dipakai untuk ibadah saja bisa, Jumatan bisa. Namun karena terus saya dibully, terus diisukan bahwa mendirikan tempat ibadah dengan tanah sengketa, akhirnya berhenti. CSR nggak boleh mengalir. Karena tidak boleh toh di tanah sengketa. Sebetulnya tidak seperti itu. Oke, fix berarti dana tidak dikuasai Pak Rudi. Oh, enggak, saya tahu uangnya aja nggak pernah kok. Korupsi itu Itu fix, gimana? Pak, supaya Mas Adit tahu. Iya enggak, saya tahu uangnya saja enggak. Iya. Semua itu transfernya ke bendara. Iya. Jadi kita nggak ngerti uangnya wujudnya seperti apa, lantas besarannya berapa, saya juga enggak Oke, pernah. jadi loud and clear Sriwedara. Enggak ada Oke. korupsi. Nah, oke Pak. Ini yang terbaru. Ya. Dulu Pak Rudi kan pernah ngendiko ini berbicara di depan media bahwa kalau Gibran mencalonkan jadi cawapresnya Prabowo, otomatis dia sudah tidak jadi kader dan harus mengembalikan KTA. Nah, ada pertanyaan, KTA sudah dikembalikan belum? Belum. Dan sampai sekarang. Jadi saya kan masih percaya kalau Mas Gibran itu tegak lurus terus. Videonya masih banyak disimpan oleh kader kok. Iya. Tetapi ketika deklarasi calon wakil presidennya Pak Prabowo, berarti kan sudah keluar dari marwah partai. Saya ini hanya ingin menyelamatkan marwah partai, sehingga datang tanpa muka, pulang ya tanpa punggung lah untuk mengembalikan. Sebelum beliau mencalonkan diri cawapres Prabowo, baik Gibran maupun Pak Jokowi atau keluarganya pernah bicara dengan Pak Rudi nggak? Nggak pernah. Sama sekali. Unggah-ungguh sebagai orang Jawa, Enggak ada. Unggah-ungguh sopan santun. pamit gitu. Pamit. Jadi Sama sekali tidak ada? sama sekali, makanya kalau saya nanti ngomong etika dibully lagi. Ya, dulu mau masuk ke PDI Perjuangan itu totok-totoknya ke ketua ranting dulu, minta surat pengantar ketua ranting. Lantas ke PAC baru ke DPC. Dibuatkan KTA yang dipakai untuk mendaftarkan itu pun KTA sementara. Ada datanya semua. Lah sehingga sampai mohon maaf kita menangkan pun saya ini tetap dianggap memusuhi Mas Gibran. Padahal saya sama sekali tidak pernah punya pikiran seperti itu. Sebabnya apa? Dihambat yang masjid ya tidak dilanjutkan, gormanan tidak, ya biarin aja. Saya sudah selesai. Kalau saya masih ada waktu, pasti gormanan selesai juga. Dan saya tidak pernah namanya menerima setoran, jual beli jabatan, ngurus proyek itu nggak ada, nggak pernah. Dan tahu uang itu pun juga nggak pernah dianggap korupsi kan. Ya saya lama-lama kan juga, aku ini udah tidur loh, jangan dibangunin. Aduh, membangunkan macan tidur. Nah, macan tidur ya akhirnya kalau saya minta buka-bukaan tak buka beneran gitu loh. Nah, termasuk proyek yang Ya termasuk skala prioritas yang dibuat. itu bukan ide wali kota. Bukan, karena kalau yang namanya 17 skala prioritas itu harus dituangkan yang namanya RPJMD. Bohong. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 5 tahun. Yes. Kita itu membuat RPJPD itu sampai 2025. 26 mohon maaf. Nah, dari 17 itu masa masjid MBZ skala prioritas dari wali kota Nggak ada di situ ya? nggak ada. Nggak di RCBD nggak ada? Nggak ada loh Pak, karena dia relayang juga APBN. Balik Kambang APBN.
Lantas untuk Pasar Jongke APBN. Museum APBN. Semua yang PLTSA itu zaman saya dulu karena Covid berhenti. Jadi ini bukan perencanaan dari bottom up dari. Tidak ada kalau yang namanya perencanaan itu Pak, masuk di RPJMD, dituangkan menjadi KUA PPAS, terus dibuatkan anggaran. Nah, itulah yang namanya skala prioritas hasil visi dan misi wali kota. Oke, sekarang pertanyaannya, Pak Rudi kan pernah jadi wali kota. Ya. Nah, apa sih sebenarnya ide dasar yang paling asli dari Gibran untuk Solo yang Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau saya kan punya visi misi, memujudkan masyarakat yang waras, wasis, wareg, mapan. Artinya bidang kesehatan. Kita jaminkan warga masyarakat Solo ini dengan BPJS, KIS APBD, PBI APBD, BPMKS pendidikan. Bagi orang tidak mampu, SD SMP sudah gratis. Dan yang bagi tidak mampu masih dibantu alat sekolah dengan kartu SD dapat 450.000, yang SMP dapat berapa. Lantas untuk ekonomi kita membuka lapangan pekerjaan atau rekrut pekerja untuk kepentingan pelayanan masyarakat. Sekarang visi misinya Gibran apa? Ya tangguh, melompat apa-apa saya nggak ngerti. Melompat jadi cawapres. Nah mungkin. Lompatan-lompatan itu yang namanya lebih dipentingkan. Oke Pak, ini saya hanya konfirmasi isu-isu aja. Nah, ada lagi isu yang terbaru bahwa Pak Rudi ini dikatakan menyebarkan hoax tentang ketidakhadiran Ibu Riana pada waktu mertuanya meninggal, Ibu Noto meninggal. Sebetulnya hal itu saya tidak akan ngomong awalnya. Tetapi karena mohon maaf, seolah-olah ibu saya ini dilecehkan. Ibu saya itu berarti Bu Megawati. Bu Megawati lah. Ya, siap. Karena beliau dilahirkan dari Solo, dibesarkan di Jakarta, jadi presiden. Putranya pun juga diberi rekomendasi dan itu bagian dan pembunuhan karakter saya. Nah sehingga dengan adanya itu, ada yang nanya ya saya jawab. Apa? Itu ditanya orang? Ditanya saya jawab. Waktu itu saya di Jakarta. Kenyataannya memang nggak datang. Bu Iriana? Iya. Nggak datang. Kalau Pak Rudi tidak percaya silakan menanyakan. Ini ada fotonya ini Pak. Nah, Iya, ini fotonya. menanyakan pada wartawan yang meliput di sana. Tidak datang, memang nggak datang. Mertuanya Sedo kok nggak datang? Lah makanya kemarin kalau saya ditanya, Bu, gimana dengan tanggapan Bu Iriana melecehkan Bu Mega? Lah Bu Mega itu siapa? Bukan siapa-siapa. Dilecehkan bagi saya wajar. Biarpun memproses melahirkan dan jadi wali kota, gubernur, presiden, 7 kali. Ini kenikmatan 7 kali ini kan, kalau dilecehkan begitu saja kan ya, saya sebagai kader dan petugas partai di kota Solo ya sakit hati lah. Sebagai anak membela diri lah. Bila mbok saya sendiri. Bela mbok. Ditanya seperti itu. Lah ketua umum saya aja bukan siapa-siapa dilecehkan ya wajar. Begitu mertuanya meninggal memang nggak hadir beneran kok. Mau kok kita hoak gimana, foto juga ada. Tanya aja wartawan nasional yang meliput. Pak Rudi dekat dengan keluarga Pak Jokowi waktu itu. Nggak tahu alasannya apa sih nggak datang? Mohon maaf Pak. Ketika Bu Noto gerah, Gerah sakit. itu kan COVID Pak. Ya. Begitu dikabari Bu Noto sedo, saya langsung ke rumah sakit DKT. Ya. Saya urus, saya bantu sampai bawa ke rumah. Sudah di sana, kita pulang dulu. Malam saya juga ke sana. Ya sudah, yang hadir adalah putra-putrinya dan Pak Jokowi dan adik-adiknya Pak Jokowi. Dan keluarga yang lain nggak datang sama sekali. Pada waktu ibu dirawat nggak besok juga? Wah, kalau itu nggak ngerti saya. Tapi ketika sedo itu, saya yang membawa dari rumah sakit ke rumah itu, saya yang nganter. Pak, saya ingat waktu tubuh Noto Sedo ya, Pak Jokowi datang, kemudian beliau harus kembali langsung ke Jakarta karena ada acara Zoom G20 atau apa. Terus kemudian 3 hari kemudian Pak Ari datang, datang untuk nyekar. Itu pun nggak datang nggak, Bu Riano? Kelihatannya nggak ada. Kalau sampai ke nyekar kan saya nggak sampai detail tahu di situ. Tapi kalau lebih detail ya tanya aja teman-teman wartawan yang meliput waktu itu. Pak Rudi nggak tahu ada apa hubungan dengan Bu Iriana? Nggak tahu. Nggak tahu lah Pak kalau saya suruh detail sampai ke situ. Ya kalau mau nanya lagi, yang namanya Ibu Musdalifah, ya saudaranya Pak JK,
Oke. Nah, itu tanya aja yang curhatnya sering ke Bu Musdalifah. Siapa yang curhat? Ya Bu Noto lah. Oh, oke. Waktu masih Sugeng. Jadi ini sekali lagi saya tidak mengungkit-ungkit ibu saya, ini saya anggap ibu saya. Saya kalau salaman dengan Bu Noto aja tak cium tangannya kok. Iya, iya, iya. Itu saya anggap ibu saya karena saya sudah tidak punya ibu. Iya, iya, iya. Saya cium tangan. Nah Pak Rudi lah, Kok nyun sewa? Aneh ya? ya tidak tahu. Itu aja. Jadi saya bukan mengungkap ya orang yang sudah meninggal tidak. Jadi artinya Pak Rudi tidak menyebarkan hoax gitu. Tidak, orang fotonya ada kok, bukti-buktinya komplit. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau yang kemarin keluar ada yang membawa ini, itu adalah sudah dirubah-rubah, diedit dan sebagainya. Karena saya yang menyampaikan Torbilo Sungkowo, bahasa Jawanya adalah ucapan duka cita. Karena saya sudah masih menjadi wali kota bersama Pak Pur di situ. Iya, iya. Pak Rudi, sekarang agak melompat lagi. Udah dulu ya, saya mau sholat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.